Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dari kelas Sistem Informasi 19A. Dalam video ini, saya akan memvideokan praktikum saya pada dua bab, yaitu web server dan juga DNS server. Untuk yang pertama yaitu web server. Pengertian dari web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari web browser. Kemudian, bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web sebagai HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun dalam implementasinya, tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Kemudian ada HTTP dan juga HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web atau WWW. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. Kemudian HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Dengan protokol HTTPS, memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. Secara singkat, cara kerja dari protokol HTTP yaitu klien HTTP atau web browser
buat sambungan dengan mengklik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Kemudian daemon HTTP di server web hosting, tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website, apakah valid atau tidak. Kemudian kita langsung ke percobaan pada skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DHCP. Jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Berikut adalah skema jaringan yang saya buat. Yang kedua yaitu langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Kemudian nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti gambar berikut. Kita setting pada web servernya karena di sini saya belum men-setting web servernya. Yaitu 43.43.43.1. dengan subnet mask 255.255.255.0. kemudian gateway-nya menggunakan 43.43.43.3. Oke. Empat tiga titik satu. PC 1 sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita coba ke PC 4. PC 4 telah terhubung dengan web server. Kemudian kita coba pada laptop. Sudah mereply, artinya ini sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita coba juga smartphone. Dan smartphone pun sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya tadi. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML-nya. Kita ke web server, kemudian service pada HTTP-nya kita on kan.
Kemudian pada indeks HTML ini kita edit. Kita copy saja dari bagian sini. Kemudian saya akan ubah ini menjadi selamat datang di praktikum NIM 001. Kemudian save. Yes. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita coba pada PC 1. Kita ke web browser. Nah, pada PC 1 pun sudah terhubung dengan web servernya. Halamannya pun sudah muncul. Selamat datang di praktikum NIM 001. Web ini adalah percobaan saja. Kemudian kita coba pada laptop. Dan laptop pun sudah juga terhubung dan menampilkan halaman yang saya minta, yaitu halaman Cisco Packet Tracer. Selamat datang di praktikum NIM 001. Kemudian kita close. Itu tadi praktikum saya pada bagian bab web server. Kemudian saya akan melanjutkan menuju ke bab DNS server. Praktikum 9 yaitu DNS server. DNS server. Apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian kita ke percobaan yaitu skenario 1. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Karena di sini saya belum melakukan praktikum FTP server, maka saya akan mempraktekkan DNS server saja pada video kali ini. Untuk skema, kita lanjutkan pada skema jaringan web server tadi. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone.
dapat terhubung dengan DNS server, web server, dan juga FTP server. Kita setting dulu pada DNS servernya. Karena tadi kita sudah mengeping PC 1, PC 4, dan juga laptop ke web server, kita tinggal mengepingkan dari PC-PC tersebut ke DNS server. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita tambahkan seperti pada modul, karena seperti yang saya telah bilang tadi, karena di sini saya tidak melakukan atau belum melakukan praktikum pada FTP, maka FTP-nya kita lewati. Kita tambahkan yang pertama yaitu jarcom.com dengan tipe A-record dengan addressnya 43.43.43.1. jarcom.com, kemudian tipenya A-record dengan address 43.43.1. Kemudian kita add selanjutnya yaitu www.jarcom.com dengan tipe CNAME, detailnya atau addressnya jarcom.com. Kemudian langkah berikutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut.
Setelah selesai men-setting pada PC 1, kita coba pada web browsernya. Kita ketikkan jarcom.com. Nah, di sini pun ketika kita menggunakan www, dia juga sudah terhubung dengan halaman yang tadi kita coba sebelumnya, yaitu Cisco Packet Tracer. Selamat datang di praktikum NIM 001. Nah, di sini perbedaan dari sebelumnya, yaitu web server. Pada alamat URL, kita tidak perlu menghafalkan IP atau alamat yang dalam bentuk angka-angka tadi. Jadi, ketika kita menekan domain, maka dia akan mentranslatekan ke dalam bahasa kita atau bahasa yang lebih kita pahami gitu. Dari awalnya 43.43.43.1 menjadi jarcom.com. Sekian video praktikum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.